Siapa bilang harus punya jutaan subscriber untuk mendapatkan penghasilan di YouTube? Buktinya, channel saya ini, saat video ini dibuat, subscribernya masih di bawah 1000 ya, 500-an. Tapi tahukah Anda kalau channel YouTube ini sudah menghasilkan? Jadi tidak perlu menunggu monetisasi tradisional ya, di mana kita memasang iklan dari YouTube, kemudian kita akan mendapatkan gaji dari YouTube. Ya, bukan seperti itu. Meskipun mungkin kalau Anda menemukan iklan di video ini, sebenarnya ya itu iklan dari YouTube saja. Saya belum monetisasi channel ini. Faktanya ada banyak cara kreatif yang bisa kamu lakukan untuk menghasilkan ya dari YouTube tanpa tergantung pada monetisasi ya dari YouTube itu sendiri, seperti afiliasi atau sponsor. Di sini kita akan bahas secara detail bagaimana YouTube bisa menjadi mesin penghasil uang bahkan tanpa ribuan subscriber, dan bagaimana cara kita supaya tidak lelah buat konten aja setiap hari sementara hasil belum juga datang. Bahkan saat kita sudah monetisasi ya banyak orang yang mengeluh, mereka tuh kaget kok gajinya cuma segini. Lalu bagaimana caranya kita memanfaatkan YouTube untuk menghasilkan uang? Yang pertama, kita harus memahami pentingnya YouTube sebagai mesin pencari. YouTube bukan sekedar platform video biasa. Setiap hari lebih dari 3 miliar orang mencari informasi di YouTube ya. Ini di seluruh dunia ya. Mulai dari tutorial make up hingga cara memperbaiki mesin mobil, semua tersedia di sini. YouTube telah menjadi salah satu mesin pencari terbesar di dunia setelah Google. Nah, inilah yang membuat YouTube menjadi tambang emas bagi mereka yang ingin menghasilkan pendapatan dengan berbagi pengetahuan atau keterampilan. Banyak kreator sukses memulai perjalanan mereka dengan membagikan tutorial sederhana atau tips praktis tentang topik yang mereka kuasai. Misalnya, Ali Abdal, seorang dokter asal Inggris, memulai kanalnya atau channelnya dengan membagikan tips belajar. Sekarang dia memiliki bisnis yang menghasilkan jutaan dolar. Mengapa YouTube itu berbeda? Berbeda dengan blog atau platform lain, YouTube menawarkan pengalaman visual dan langsung. Video memungkinkan audiens untuk langsung melihat dan memahami cara kerja sesuatu tanpa perlu membaca atau membayangkan prosesnya. Ini adalah keunggulan besar dibandingkan platform lainnya. Ya tentu saja setiap orang itu memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada yang suka membaca, salah satunya saya. Ada yang suka menonton video, ada yang suka mendengarkan, ada yang suka prakteknya, itu beda-beda. YouTube ini cocok bagi mereka yang memang suka belajar dengan cara audio visual. Bayangkan jika kamu seorang ahli masak, membagikan resep dalam bentuk video, tentu lebih mudah diikuti oleh penonton daripada sekedar membaca teks panjang, ya kan? Mereka bisa melihat tekstur bahan, teknik memotong, atau bahkan tingkat kematangan dari video tersebut. Nah, jadi video juga lebih cocok ya untuk berbagai panduan tutorial yang memang membutuhkan audio visual. Lalu bagaimana strategi untuk menghasilkan pendapatan di YouTube? Saat banyak yang berpikir bahwa menghasilkan uang di YouTube membutuhkan jutaan penonton atau sponsor besar, sebenarnya itu hanyalah sebagian kecil dari kemungkinan yang ada. Ya bukan hanya itu. Kamu bisa memulai dan menghasilkan tanpa harus bergantung pada hal-hal tersebut. Mungkin kamu berpikir, saya kan belum punya banyak subscriber, apakah bisa menghasilkan uang? Ya sekali lagi, channel saya ini ya Kang Rahmat Berbagi, subscribernya kan masih sedikit, tapi sudah bisa menghasilkan uang. Jadi jawabannya adalah ya bisa. Fokuslah pada kualitas dan relevansi konten yang kamu buat. Konten yang relevan dengan audience target jauh lebih penting daripada jumlah penonton. Misalnya, jika kamu membuat video tutorial yang sangat spesifik tentang pengkodean Python untuk pemula, penonton yang datang cenderung lebih berminat dan mungkin siap membeli sesuatu yang berkaitan. Yang kedua, kamu harus fokus pada kualitas, bukan kuantitas. Seringkali kesalahan terbesar yang dibuat oleh kreator baru adalah mereka terlalu fokus pada jumlah video atau penonton. Padahal yang lebih penting adalah kualitas dari setiap video yang kamu buat. Konten yang informatif, menghibur, dan bermanfaat selalu akan menarik penonton lebih banyak seiring waktu.
Ingat ya, YouTube adalah permainan jangka panjang. Maka buat konten yang menambah nilai bagi penontonmu dan pendapatan akan mengikuti. Berikutnya yang perlu diperhatikan adalah seringkali kita itu lelah ya. Lelah terus-menerus kita membuat konten sampai frustasi. Ya sudah banyak konten yang kita upload tapi hasilnya tidak memuaskan. Nah, kita perlu menghindari kelelahan. Kelelahan Anda sebagai kreator. Inilah yang akan menjadikan Anda itu bisa bertahan. Ya mungkin kamu pernah mendengar ya, banyak kreator konten yang merasa lelah dan frustasi. Banyak orang yang menutup channelnya atau membiarkan begitu saja. Karena mereka lelah karena terus memproduksi konten, tapi penghasilnya belum memuaskan. Bagaimana cara menjaga konsistensi tanpa burnout atau kebingungan atau kewalahan? Salah satu caranya adalah dengan fokus pada konten yang relevan dan berkualitas. Jangan terlalu memaksakan diri untuk memproduksi banyak video dalam waktu singkat. Buatlah jadwal yang realistis dan pastikan konten yang kamu buat memberikan dampak besar bagi audiensmu. Selain itu, strategi pendapatan yang konsisten seperti membuat kursus online atau e-book dari pengetahuan yang kamu miliki. Kamu tidak perlu khawatir tentang harus memproduksi konten tanpa henti hanya untuk bertahan. Ya tentu saja kamu harus menguasai algoritma YouTube. Algoritma YouTube ya sepertinya rumit ya. Padahal dengan pemahaman yang tepat itu tidak terlalu rumit. Apa strateginya supaya kita itu bisa memanfaatkan algoritma tersebut? Yang pertama ya rahasianya adalah ya buat konten yang relevan. Itu aja rahasianya. Algoritma YouTube bekerja berdasarkan kecocokan konten dengan audiens. Jika kamu ingin videomu ditemukan oleh lebih banyak orang, pastikan konten yang kamu buat benar-benar relevan dengan topik yang mereka cari. Sebagai contoh, jika kamu membuat konten tentang belajar bahasa Inggris, pastikan topikmu spesifik, seperti cara mudah meningkatkan vocabulary untuk pemula. Ini membantu YouTube mengenali audiens yang tepat untuk konten kamu. YouTube mempelajari konten kamu melalui deskripsi, tag, dan interaksi penonton. Jadi pastikan kamu mengoptimalkan judul, deskripsi, dan tag videomu agar sesuai dengan apa yang audiens cari. Ini membantu algoritma untuk lebih mudah mengenali dan merekomendasikan video tersebut kepada penonton yang relevan. Selain mengandalkan pencarian, YouTube juga memiliki sumber lalu lintas internal, seperti video yang direkomendasikan dan halaman beranda. Dengan konsisten dan optimasi konten yang tepat, video kamu bisa muncul di bagian ini, sehingga akan lebih banyak pengunjung. Tadi saya singgung ya tentang bagaimana cara menghasilkan itu dengan membuat e-book atau kursus online. Mungkin salah satu cara terbaik untuk mendapatkan penghasilan di YouTube ya dengan memanfaatkan pengetahuan yang kamu miliki. Kamu kan sudah berbagi pengetahuan nih melalui channel YouTube. Nah, pengetahuan yang lainnya bisa kamu tawarkan dengan menjadi produk digital yang berbayar. Kamu bisa membuat kursus online atau e-book berdasarkan apa yang kamu bagikan di kanal YouTube ya. Jadi cocok, matching ya. Nah, jika kamu sudah membangun audiens yang tertarik dengan konten kamu, buatlah kursus online yang lebih mendalam, lebih detail. Misalnya, jika kamu mengajarkan keterampilan editing video dasar di YouTube, kamu bisa membuat kursus yang lebih lengkap tentang teknik editing lanjutan. Ini sebagai contoh. Artinya, kalau orang ingin upgrade pengetahuannya, dia bisa membeli kursus kamu. Tinggal menentukan harga. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan value. Bukan dengan panjang kursus kamu, bukan dengan banyak halaman e-book kamu, tapi harga itu lebih pas jika kamu ditentukan berdasarkan nilai yang kamu berikan. Meskipun video kamu pendek, meskipun e-book kamu tipis, jika value-nya besar, kamu bisa menetapkan harga yang lebih tinggi. YouTube itu juga berfungsi ya sebagai membangun otoritas. Semakin Anda membuat konten yang bagus, ya semakin orang itu akan menganggap Anda itu memang ahlinya. Ya, jadi intinya adalah YouTube platform yang sangat kuat untuk menghasilkan pendapatan tanpa harus mengandalkan sponsor atau afiliasi. Dengan strategi yang tepat, fokus pada konten berkualitas dan pemahaman algoritma, siapapun bisa sukses tanpa harus punya jutaan subscriber. Menghindari kelelahan juga sangat penting, sehingga kamu bisa bertahan lama di industri ini.
Terakhir, jangan lupa bahwa monetisasi pengetahuan adalah kunci mendapatkan penghasilan yang lebih stabil, berkelanjutan, dan bisa dimulai sejak video pertama kamu ya, jika memang kamu baru membuat channel YouTube. Lalu bagaimana cara membuat video, e-book, atau produk digital lainnya yang bisa menghasilkan? Nah, saya punya rahasianya. Silahkan Anda dapatkan ya di video digital produk formula. Jadi ada rumusnya bagaimana cara membuat produk digital yang laris. Bahkan membuat produk digital itu tidak harus terlalu sulit. Sekarang sudah zaman AI. Nah, tentu saja kita tidak bisa misalnya membuat e-book hanya menggunakan AI. Misalnya di ChatGPT ya, kita mengetik, tolong buatkan saya e-book dengan judul cara membuat website. Ya, misalnya seperti itu. Ya, tentu saja yang dibuat oleh ChatGPT itu akan generik. Hasilnya tidak akan bagus. Mungkin tidak akan laku e-book Anda kalau hanya mengandalkan ChatGPT. Tapi ChatGPT bisa membantu Anda membuatkan e-book yang berkualitas. Tetap ilmu dan pengetahuannya dari Anda, tapi yang mengerjakan ChatGPT. Bagaimana caranya? Saya tunjukkan di video ini. Linknya ada di deskripsi. Oke ya, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kamu yang mau menghasilkan uang dari YouTube tanpa harus menunggu banyak subscriber dulu. Oke ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.